Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GKP Betani Tanah Tinggi. Kita ketemu lagi di dalam ibadah Minggu 18 Juli 2021. Kami berharap semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Marnangkok Situmorang MTH. Sebelum kita masuk di ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita sambut dengan PKJ 8, bait 1 hingga ketiga. Bukalah gapura indah. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Aku memimpinmu, aku memimpinmu.
Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Tidakkanlah aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidakkanlah aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah terus. Kita masuk dalam pengakuan dosa dengan penuh kerendahan hati. Allah menghendaki agar manusia selalu dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun, Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Jemaat dipersilakan mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku telah berbuat dosa kepadamu dan kepada sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan NKB 122 bait 1 dan 3. Ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah
Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita. Mari kita bersukacita. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami. Karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Kita sambut dengan menyanyikan KJ 383, bait 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari dikabur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikabur, disambut diambulinya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Roh-Mu yang kudus ada memelihara kehidupan kami dan iman kami. Itulah sebabnya kami sangat rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu lagi hari ini, yang menuntun kami, membawa kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini
terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2 mil, 3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara, serta melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca ini kita renungkan dengan tema, "Berilah mereka makan." Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang pada waktu dia mengajar murid-muridnya dan orang banyak yang mengikuti dia. Dan Alkitab menceritakan jumlah mereka laki-laki 5.000 orang. Sangat mungkin bahwa jumlah mereka lebih daripada
10.000. Kalau itu dihitung dengan anak dan istri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita makan, kita minum, 1-2 jam kemudian kita akan lapar kembali. Dan itulah kegiatan kita, aktivitas kita setiap hari. Makan, minum, bekerja, makan, bekerja, makan, bekerja. Setiap hari kita lakukan itu. Itu menjadi rutinitas bagi kita. Karena itu saudara, firman Tuhan pagi hari ini kita renungkan betapa Tuhan sangat memperhatikan hal-hal yang dianggap sepele, tetapi justru itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah soal makan minum. Dalam perikop ini kita diajarkan ada 2 kebenaran. Bagaimana kita bersikap menjadi saluran berkat bagi sesama, baik kita sebagai pengikut Kristus juga orang lain. Yang pertama, kita belajar kebenaran, yaitu pengikut Kristus hanyalah alat saluran berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah melihat kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan saat ini, bahwa kehidupan yang sederhana, jika dilatih terus-menerus, itu akan membuat kita menjadi terbiasa untuk dapat mengasihi orang lain. Dari seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikannya, itu menggambarkan kesederhanaan hidup seorang pengikut Kristus. Meskipun dalam kesederhanaan itu, dia tidak menahan untuk dirinya sendiri. Tetapi anak kecil ini justru mau berbagi, bahkan menyerahkannya kepada murid Yesus untuk dibawa kepada Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, hidup dalam kesederhanaan membuat kita dapat dengan sukarela untuk menolong orang lain. Untuk bebas melakukan, menolong, membantu, dan mengasihi sesama. Itulah yang menjadi gaya hidup yang perlu kita teruskan dan kita latih dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh anak kecil dan juga murid Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengenal siapa yang kita percaya. Yang kita percaya adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Anak kecil itu menyerahkan kepada murid Yesus. Dan murid Yesus membawanya kepada Yesus. Itu berarti ada kepercayaan yang penuh ketika diserahkan kepada Yesus. Kita harus mengenal kepada siapa kita percaya. Bukan kepada apa yang kita miliki. Bukan kepada apa yang saya percaya. Tetapi siapa yang kita percaya. Yesuslah yang kita percaya. Maka kalau kita mau menjadi saluran berkat Tuhan, kita harus terus mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kita memberi dari apa yang ada pada kita, pada diri kita sendiri, yang kita miliki, bukan milik orang lain, tetapi yang ada pada kita. Seperti anak kecil itu, dia memberikan apa yang ada pada dirinya, meskipun hanya sedikit, meskipun itu tidak ternilai, tidak ada perhitungan yang dapat dilakukan dengan 2 ikan dan 5 roti itu. Itu hanya untuk sekali makan. Tetapi yang kecil, yang sangat sederhana, yang dianggap tidak berarti
menjadi sangat berarti ketika kita memberinya dengan tulus dan kita memberinya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita hanya menjadi saluran berkat. Kita bukan pemilik dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Pemilik satu-satunya hanya Yesus Juru Selamat kita. Mari kita melatih diri kita untuk memberi dari apa yang ada pada kita. Bukan dari apa yang kita berhutang dari orang lain, karena kita malu, kita berhutang, lalu kita memberi kepada orang lain. Bukan. Tetapi apa yang ada pada kita. Kalau saya hanya punya 10.000, itu yang ada pada saya, mari berikan itu untuk Tuhan. Bukan soal banyaknya. Karena ada banyak orang yang memberi, tapi bukan dari yang dia miliki sendiri. Anak kecil ini mengajarkan kepada kita, saudara. Dia memberi dari apa yang ada pada dia. Yang sebenarnya dia dapat menuntut haknya lebih daripada yang dia sudah berikan itu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, pemberian itu bukan soal banyaknya yang kita berikan. Tetapi apakah kita memberinya dengan sukarela, dengan senang hati, tanpa merasa kita terintimidasi atau merasa salah. Tetapi kita memberinya dengan sukarela, kesenangan. Ya. Tidak ada beban yang menindih kita. Ya. Itulah pemberian sebagai seorang percaya. Saudara dan saya diajar oleh Tuhan Yesus supaya kita memberinya dengan sukarela. Ada banyak saudara kita sekarang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan makanan sehari. Ya. Mari saudara dikasih Tuhan, kita memberinya dengan sukarela. Kalau kita punya hanya 1 bungkus nasi, kita berikan 1 bungkus. Bukan soal banyaknya. Ya. Tapi itu harus dilakukan sebagai pengikut Kristus. Karena saya sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Berilah dengan sukarela. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid Yesus dengan segala upaya bekerja melayani Tuhan. Mereka berfungsi seperti panitia di dalam sebuah acara. 12 murid ini berjalan keliling untuk mencari apa yang diperlukan oleh Yesus untuk memberikan mereka kurang lebih 5.000 laki-laki itu makan. Mereka mencari keliling dan bertemulah dengan seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, kita juga dapat memberi bukan hanya materi. Tadi anak kecil itu sudah menunjukkan bahwa dia memberi apa yang ada padanya. 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan juga mengajarkan kita seperti murid-murid Yesus ini mengerjakannya dalam melayani Tuhan. Yaitu memberi tenaga mereka, pikiran mereka. Mereka memberikan tenaga dengan sungguh-sungguh mengerjakan. Tuhan Yesus katakan, cari di mana kita dapat memberi makan. Mereka langsung berpikir, bagaimana caranya? Ada yang katakan 200 dinar pun uang tidak cukup, ya. Tapi mereka sudah berpikir mengolah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid bertindak. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan juga dengan cara memberikan ide, pikiran, dan tenaga kita untuk melayani Tuhan. Kita dapat memberi uang kita, materi yang ada pada kita, tapi juga Tuhan inginkan ada seperti panitia yang sungguh mengerjakan pikiran, dana, dan juga segala sesuatu dikerjakan untuk Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menerima itu. Yesus mengerjakan lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Asalkan kita memberi kepada Tuhan Yesus dengan tulus, dengan sukarela. Murid Yesus memberi tenaga dan waktunya menjadi panitia tanpa dibayar.
Ini yang luar biasa, saudara. Ketika mereka menemukan 5 roti dan 2 ikan, sedikit saja yang dikerjakan. Tapi sesudah diberkati oleh Tuhan Yesus, diberikan untuk 5.000 orang. Wow, bukankah itu pekerjaan yang besar, saudara? 5.000 orang diberi makan dengan membagi-bagikannya satu persatu. Itu pekerjaan yang sangat besar. Karena itu, saudara, di sini kita belajar bagaimana murid-murid juga menjadi saluran berkat Tuhan dengan memberikan tenaga dan pikiran mereka melayani Tuhan. Dan mereka melakukannya tanpa menerima gaji. Karena mereka sudah menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Karena itu, mari kita juga menjadi saluran berkat Tuhan. Bukan hanya memberi materi, bukan hanya memberikan tenaga dan waktu untuk Tuhan, tetapi juga kita harus memberikan hidup kita untuk memberitakan Injil Kristus. Menjadi saluran berkat karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Rasul Paulus berulang kali mengatakan, sesudah dia menerima keselamatan dari Yesus Kristus, dia berkata, aku berhutang. Aku berhutang. Berulang kali dia katakan. Karena memang dia merasakan bahwa dalam hidup ini, dia harus menjadi saluran berkat Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita. Tuhan menginginkan kita melakukan yang terbaik. Apakah itu kita memberikan uang, memberikan waktu dan tenaga, juga memberikan diri kita memberitakan Injil, kita harus melakukan semuanya dengan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran yang kedua diajarkan oleh firman Tuhan ini adalah Yesus adalah sumber segala berkat. Dalam ayat yang ke-11 kita sudah membaca tadi bahwa ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengucap syukur. Lalu kata berikutnya, dan membagi-bagikannya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah sumber segala berkat. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu dengan sukarela, dengan tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakannya seturut dengan kehendaknya. Karena Dia adalah sumber segala berkat. Firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita menyerahkan kepada sumber. Sumbernya siapa? Kalau sumbernya apa, itu berarti benda materi yang tidak bergerak. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, sumber kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah sumber segala berkat bagi kita. Maka ketika kita menyerahkan kepada sumber yang benar, yang hidup itu, Dia akan mengerjakannya dengan caranya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, mari kita menyerahkan. Tadi, uang kita, materi kita, pikiran, tenaga kita, tetapi juga hidup kita untuk memberitakan Injil Kristus. Karena Yesus sendiri yang akan melipat gandakannya. Memperbanyak itu supaya banyak orang diselamatkan. Yesus adalah sumber segala berkat bagi kita. Yesuslah yang membagi-bagikan. Kita lihat tadi ayat 11 itu jelas. Yesus yang membagi-bagikan, bukan murid-murid. Karena ketika didoakan oleh Yesus dengan mengucap syukur kepada Bapa dan memberkatinya, makin lama makin banyak roti dan ikan itu. Yang membagikan adalah Yesus sendiri. Jadi dari tangan Yesuslah akan datang berkat-berkat itu tersalur
Yesus yang membagikannya. Murid-murid, mereka hanya alat, mereka hanya saluran berkat. Ya. Karena mereka harus meneruskan kepada yang lain. Jadi ketika kita menerima berkat dari Tuhan, sumber berkat dan sumber segala berkat itu, kita juga harus meneruskannya lagi. Ya. Jangan ditahan, saudara. Kalau ditahan, itu akan membuat, dalam tanda petik, kita akan mengalami kematian rohani. Kematian rohani itu seperti, gambarannya seperti laut mati, saudara. Air mengalir dari utara, Danau Galilea, masuk ke Sungai Yordan, mengalir terus ke selatan, dan terkumpul di sebuah danau yang sangat besar, disebut namanya Laut Mati. Mengapa disebut Laut Mati? Karena tidak ada satu tetes pun yang mengalir lagi ke laut dari danau itu. Bahkan satu ekor ikan pun dikatakan tidak hidup di sana. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu menjadi satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Mari kita membawa kepada Yesus sumber segala berkat itu, dan biarlah Yesus yang membagi-bagikannya berkat itu untuk saudara dan saya. Yesus adalah sumber segala berkat, baik jasmani, juga hal-hal yang rohani. Dia sumber bagi kita. Yesus sumber berkat yang membuat kita mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Saudara ingat bagaimana kalau kita menonton di gambaran tentang Yesus mendoakan 5 roti dan 2 ikan itu. Roti dan ikan itu makin bertambah banyak ya. Sampai berlimpah-limpah ya. Itu artinya apa, saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan menyerahkan dengan tulus, Tuhan yang memberkati kita, dan berkat itu akan berkelimpahan, saudara, sampai tidak terbendung ya. Maka saudara, kalau kita berbagi dengan orang lain, berbagi dengan sesama, Tuhan mau saudara kita memang mengalaminya di dalam hidup kita. Berkat itu sampai berlimpah-limpah, berkelimpahan ya. Tidak ada yang dapat menahannya. Dan ini mengajarkan juga saudara kepada kita bahwa di dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita, selalu ada mujizat Tuhan. Mujizat itu dapat dilakukan oleh Yesus sendiri, karena Dia yang tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Saudara, Yesus juga bukan hanya melakukan mujizat memberikan makan 5.000 orang. Tetapi di perikop berikutnya, dalam ayat 20, Yesus melakukan mujizat menenangkan ombak badai. Ini pelajaran yang menjadi sangat berharga bagi kita, bahwa Yesus adalah sumber segala berkat, bukan hanya untuk hal-hal yang materi, tapi juga untuk psikis kita, untuk kejiwaan kita, untuk rohani kita. Dia memberikan kita ketenangan. Yesus memberikan ketenangan dalam gelombang hidup yang kita jalani. Pasti bersama dengan Tuhan Yesus kita menjadi kuat, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca ini memberikan kepada kita prinsip dari ajaran Yesus. Yang pertama, Yesus mengajarkan hidup kita adalah hidup untuk berbagi, atau bahasa kerennya biasa disebut dengan sharing in life. Hidup kita adalah hidup yang harus berbagi. Kita tidak dapat hidup untuk diri kita sendiri. Yang kedua, firman Tuhan ini juga mengajarkan prinsip bagi kita bahwa lebih penting kita mengutamakan orang lain dapat makan daripada kita lebih dahulu makan. Yesus dalam mengajar murid-muridnya memberikan praktek kehidupan. Yesus sumber berkat. Berkat itu sudah dibagi-bagikan. Tapi kita tidak mendapat cerita di dalam teks ini bahwa Yesus makan saat itu. Karena apa, saudara? Karena Yesus sumber berkat. Dia membagi-bagikan kepada kita. Lebih baik orang lain dapat makan lebih dahulu daripada diri sendiri. Yesus
mengajarkan itu kepada saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, yang berikutnya diajarkan kebenaran di sini. Meskipun kita memiliki sedikit, bila kita dengan mengucap syukur, maka itu akan menjadi berlimpah-limpah. Bukan soal banyaknya, sedikit pun yang kita miliki, asalkan kita bersyukur kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat yang berlimpah-limpah bagi kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tidak hanya mau fokus dengan makanan duniawi, tetapi Yesus tertuju kepada tugas yang diberikan oleh Bapanya, bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa di surga, supaya semua orang diselamatkan. Maka dia melakukannya dengan tulus. Dia tidak memikirkan bagaimana dia harus makan saat ini, tapi bagaimana murid-murid dan pengikutnya mendapat makan, sehingga semuanya dapat bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, saudara, bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita mendapat sumber yang benar untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita menerangkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Bahkan di tengah-tengah pandemik yang sudah 1 tahun lebih kami alami ini Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah dan Engkau selalu menjaga melindungi kami. Meskipun demikian Tuhan, ada juga di antara saudara kami yang mengalami terpapar oleh virus yang melanda dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau melawat mereka, memberikan mereka penghiburan, memulihkan mereka dari segala sakit penyakit. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pendeta Theodorus Calvin dan istri yang sedang isoman di pastori. Kami berdoa kasih karuniamu melingkupi hamba-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, dan kami percaya kesembuhan, pemulihan di dalam Tuhan Yesus terjadi untuk hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang memulihkan kondisi kesehatan penatua Abraham Santoso yang sedang isoman di rumah. Tuhan juga yang memelihara, memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan juga memulihkan penatua Marendra N. Eko Prabowo, istri dan anak yang sedang isoman di rumah. Tuhan yang memulihkan mereka Bapa, kasih karuniamu melingkupi keluarga hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, pulihkan juga kondisi kesehatan Ibu Yuniarti yang sedang isoman di rumah. Kami berdoa Tuhan sembuhkan juga Ibu Jennifer Siahaan dan anaknya 2 orang yang sedang isoman di rumah. Tuhan juga memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang memulihkan Bapak Hotmatua Togar Nainggolan, istri dan anak-anak. Kami berdoa serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Tuhan juga yang memulihkan terus dengan sempurna kesehatan mereka. Tuhan memulihkan kesehatan Ibu Hira,
Sabartia Aceh. Tuhan memulihkan Ibu Farida Baidan. Tuhan memulihkan Ibu Ana Maria Elizabeth Lemena. Tuhan memulihkan Ibu Magdalena Supit. Tuhan juga memulihkan Saudara Peter Pariama. Tuhan memulihkan Ibu Erna Riawati MP. Tuhan memulihkan Bapak Rusyanto Sinaga. Bapa di sorga, kami percaya kalau Engkau sudah memulihkan banyak orang, kami juga percaya saudara-saudara kami dipulihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa wabah corona yang sedang melanda dunia ini, dan juga khususnya untuk kami yang ada di Indonesia. Kami berdoa Bapa di sorga, biarlah dengan kasih karunia-Mu segera berlalu semua virus ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami saat ini berdoa bagi pengembangan pelayanan kami di tahun 2021. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati para majelis yang bekerja, berpikir, dan menyerahkan waktu hidup mereka untuk pelayanan di gereja kami dalam pengembangan pelayanan ini. Bapa, kami berdoa bagi orang tua yang sudah lanjut usia dan jemaat Tuhan yang terbeban berat. Tuhan juga yang melawat mereka masing-masing di tengah-tengah pergumulan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan biarlah dengan waktu-waktu yang ada ini juga mereka dapat mengisi waktu mereka untuk dapat berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ada di tengah-tengah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke adalah milik Tuhan. Karena itu kami berdoa, jaga lindungi Tuhan pemerintahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi, dan juga seluruh menteri dan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menjaga melindungi. Biar masing-masing pemimpin memerintah di dalam takut akan Tuhan. Dan mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama mereka diberikan Tuhan kesempatan untuk memerintah. Baik juga kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang studi, baik yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan juga yang memelihara, melindungi mereka Bapa. Kami berdoa bagi keluarga yang merindukan memiliki rumah dan juga anak. Tuhan juga yang menjawab mereka, memberikan kesabaran dan pengharapan terus, percaya bahwa Yesuslah yang adalah sumber berkat bagi kami. Kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka yang merindukan untuk memiliki pasangan hidup. Tuhan memberikan pasangan yang takut akan Tuhan dan mereka sungguh-sungguh membangun kehidupan rumah tangga di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi kelancaran pembelajaran jarak jauh di seluruh Indonesia, baik yang ada di Pulau Jawa, di luar pulau-pulau, bahkan di tempat-tempat yang terpencil Tuhan. Engkau juga yang terus hadir di sana, sehingga pembelajaran meskipun jarak jauh dapat tetap dilaksanakan. Dan anak-anak kami tetap belajar dengan kerinduan untuk maju lebih lagi Tuhan, menantang dan menghadapi masa depan yang ada di hadapan mereka. Kami percaya Tuhan, generasi kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Bapa yang mendengarkan seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa syafaat kami ini. Mari kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berkat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Namun sebelum itu, kita dengar nats yang akan melandasi persembahan kita. Dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu,
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita memuji Tuhan dari PKJ 150, bait pertama dan kedua. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskinku, Engkau lihat ketulusannya, tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami bawa persembahan dan persepuluhan kami. Kami yakin bahwa semuanya itu berasal daripada-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, dan berkati pula para penatua yang akan mengelolanya. Sehingga apa yang sudah kami berikan dapat berguna bagi perbendaharaan di tempat-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini dapat terus berguna bagi kerajaan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berpesan dalam menganggap kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin-Mu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Upayakanlah dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.